Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Riri Indahyani, di channel Belajar. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kerajaan Kalingga atau kerajaan Holling. Nah, mungkin para siswa pernah mendengar tentang kerajaan Holling. Nah, kerajaan Holling ini atau kerajaan Kalingga ini pernah hadir dalam sejarah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara pada abad ke-6 Masehi. Kerajaan ini pernah mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh seorang ratu. Seorang rajanya perempuannya namanya Ratu, yaitu Ratu Sima. Nah, kerajaan Kalingga ini juga disebut dengan kerajaan Holling atau Keling atau Heling ya. Ini merupakan kerajaan yang meninggalkan beberapa peninggalan berupa prasasti dan candi-candi yang masih dapat ditemukan hingga kini. Kerajaan ini juga merupakan pendahulu dari kerajaan besar yang nantinya berkuasa di tanah Jawa. Nah, Kalingga ini berasal dari kata Kalinga. Kalingga merupakan sebuah kerajaan di India Selatan. Kerajaan ini dibangun oleh beberapa orang India yang melarikan diri karena daerah asalnya dihancurkan. Nah, pendiri dari kerajaan Kalingga adalah seseorang bernama Dapunta Sailendra yang berasal dari dinasti Sailendra. Nah, kerajaan Kalingga ini juga dikenal juga dengan nama kerajaan Holling, tadi sudah Ibu bilang. Disebut juga dengan kerajaan Keling atau Heling. Ini merupakan nama ini sekaligus menjadi penanda kerajaan Kalingga bahwasanya Kalingga itu dekat atau punya hubungan baik dengan Cina dan India. Nah, ini adalah lokasi dari kerajaan Kalingga. Kita lihat di sini berada di Jawa Tengah. Ada diduga di sini kerajaan Kalingga dekat dengan Gunung Dieng, ya. Dekat dengan Godong Songo dan Sundoro. Wilayah kekuasaan kerajaan Kalingga ini mencakup sepanjang pesisir pantai utara di Jawa Tengah hingga wilayah pedalaman di bagian selatan. Adapun pusat pemerintahannya diperkirakan pernah berada di Pekalongan, Jepara, ataupun di Pegunungan Dieng. Sumber sejarah mengenai keberadaan Kalingga di Jawa Tengah diketahui dari berita-berita Cina. Salah satunya adalah catatan dari zaman dinasti Tang tahun 618 sampai dengan 906 Masehi yang memberikan keterangan mengenai letak Kalingga. Disebutkan bahwa Kalingga itu terletak di sebelah barat dari, kalau dulu namanya Poli, kalau sekarang namanya Bali. Dan di sebelah timurnya Topopeng diidentifikasi sebagai Sumatera, dan di sebelah utara terdapat Chenla atau Kamboja dan dibatasi oleh lautan. Nah, pendiri dan raja-raja di Kalingga. Berdasarkan catatan dalam prasasti Sojomerto, ada salah satu prasasti peninggalan kerajaan Kalingga, namanya adalah prasasti Sojomerto. Nanti akan Ibu tunjukkan di bagian akhir video, di situ Ibu tunjukkan bentuk dari prasasti Sojomerto. Terungkap bahwa pendiri kerajaan Kalingga adalah Dapunta Sailendra. Para keturunan Sailendra ini nantinya menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan Mataram kuno yang mulai berdiri sekitar abad ke-8 Masehi.
Raja pertama Kalingga bernama Prabu Wasumurti yang memimpin dari tahun 594 sampai dengan 605 Masehi. Ia digantikan oleh Prabu Wasugeni 605 sampai dengan 632 Masehi. Dan raja kedua ini adalah ayah dari Ratu Sima atau nama lain dari Ratu Sima adalah Dewi Wasuwari yang nantinya membawa kerajaan Kalingga ke puncak kejayaan. Nah, namanya sejarah itu cerita ini berdasarkan dari peninggalan. Dari beberapa peninggalan ini, ukiran wajah Prabu Wasumurti dan Prabu Wasugeni itu tidak ditemukan. Yang ditemukan adalah ukiran wajah dari Ratu Sima, karena Ratu Sima merupakan raja yang membawa Kalingga mencapai puncak kejayaan. Ratu Sima, sebelum Ratu Sima menjabat menjadi raja, tercatat ada beberapa raja sebelum Ratu Sima, yaitu Prabu Wasudewa, Prabu Wasukawi, dan hingga Prabu Kiratasingha, ya. Ratu Sima menjadi pemimpin Kalingga itu mulai tahun 674 Masehi. Dikutip dari buku bertajuk Catatan-catatan tercecer mengenai kerajaan Kalingga dan raja-raja pra-Islam di Jawa Barat. Pada tahun 674 Masehi, Ratu Sima resmi naik tahta di singgasana kerajaan Kalingga. Nah, sebelumnya yang menjabat sebagai rajanya adalah Prabu Kiratasingha. Namun setelah Prabu Kiratasingha atau suaminya ini meninggal, maka Ratu Sima menggantikan suaminya. Nah, di bawah kepemimpinan raja wanita ini, kerajaan Kalingga mencapai puncak keemasan, ya, puncak kejayaan. Nah, ini Ratu Sima ini menggantikan suaminya. Ini adalah ukiran wajah Ratu Sima yang terukir di dalam peninggalan sejarah dari yang ditemukan di kerajaan bekas-bekas peninggalan kerajaan Kalingga, ya. Kalau dilukiskan seperti ini, nah, nampak sekali bahwasannya Ratu Sima adalah seorang ratu yang tegas, ya, tegas. Kembali lagi ke letak kerajaan Kalingga. Nah, berdasarkan catatan lain, ada catatan dari seorang pengelana asal Cina bernama Ising. Pada abad ke-7, tulisannya adalah Kalingga pernah menjadi pusat pengajaran agama Buddha Hinayana dengan pendetanya yang bernama Huining, ya. Terkait dengan lokasi Pekalongan sebagai salah satu bagian dari wilayah kerajaan Kalingga, memuat dari catatan Cheng Ho, seorang panglima asal dinasti Ming. Armada yang dipimpin Cheng Ho pernah singgah di suatu wilayah bernama Pocualung atau yang kemudian diidentifikasi sebagai Pekalongan, salah satu kota yang berada di pesisir utara Jawa Tengah. Nah, ini sebelah Jawa Tengah tapi di bagian utara, ya. Jawa Tengah tapi yang di bagian utara. Selanjutnya kita akan membahas kejayaan dan keruntuhan Kalingga, ya. Masa kejayaan kerajaan Kalingga terjadi pada era kepemimpinan Ratu Sima yang mulai bertata pada 674 Masehi. Kala itu kerajaan Kalingga mencapai puncak kemajuan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, militer, agama, perdagangan,
Baik, kita akan lanjutkan. Nah, bagaimana kisah keruntuhan Kalingga? Nah, keruntuhan Kalingga ini terjadi sepeninggal Ratu Sima yang wafat pada tahun 695 Masehi. Kerajaan Kalingga mulai melemah dan akhirnya runtuh pada tahun 752 Masehi. Sang pemimpin Ratu Sima itu dikenal, kita sedikit mengulik tentang seorang Ratu Sima. Ratu Sima dikenal sebagai seorang sosok pemimpin yang tegas dan tidak pandang bulu ya. Dalam suatu cerita dikisahkan Ratu Sima bahkan pernah menghukum putranya sendiri, yaitu Pangeran Narayana, karena dianggap telah melakukan pelanggaran berat ya. Ratu Sima memerintah kerajaan selama 21 tahun. Semasa periode itu Kalingga menjadi satu-satunya kerajaan besar di Jawa bagian tengah, sekaligus penguasa Mesir di pantai utara. Nah, salah satu cerita tentang ketegasan Ratu Sima adalah suatu hari Ratu Sima meletakkan pundi-pundi emas di tengah jalan, dan di kerajaan Kalingga dikenal dengan aturan yang tegas bahwasanya diharapkan kepada semua rakyat seharusnya menanamkan sifat jujur ya, seperti itu. Jadi rakyat tidak ada yang berani mengambil pundi-pundi emas tersebut karena merasa bukan miliknya. Kemudian diusut, ternyata ada yang mengambil, ternyata yang mengambil adalah putranya sendiri ya. Putranya sendiri, keluarga kerajaan, yaitu Pangeran Narayana. Nah, karena telah melakukan pelanggaran, maka Ratu Sima tidak pandang bulu karena Ratu Sima telah menetapkan peraturan sendiri dan itu berlaku untuk semua orang, maka beliau pun menghukum juga putranya seperti itu. Itu adalah cerita tentang ketegasan Ratu Sima. Kendati tegas, namun Ratu Sima juga dikenal sebagai sosok yang menghormati perbedaan. Kerajaan Kalingga mengayomi pemeluk agama lain, termasuk Buddha dan orang-orang Islam dari Timur Tengah yang datang untuk berdagang. Nah, kalau berdasarkan catatan Anton Dwi Laksono dalam Kebudayaan dan Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, salah satu penyebab keruntuhan Kalingga adalah serangan dari Sriwijaya. Penerus Kalingga adalah Kerajaan Medang atau disebut juga Bumi Mataram yang berpusat di wilayah yang saat ini dikenal dengan nama Yogyakarta. Pada abad 10 Masehi, kerajaan yang kerap disebut juga dengan Kerajaan Mataram kuno ini dipindahkan ke Jawa bagian timur dan menjadi cikal bakal dari rangkaian kerajaan besar yang nantinya berkuasa di tanah Jawa. Nah, kita akan bahas tentang beberapa peninggalan kerajaan Kalingga. Kita masih bisa menyaksikan bekas-bekas sejarah dari peninggalan kerajaan Kalingga. Yang pertama adalah Prasasti Tukmas. Ini adalah Prasasti Tukmas. Peninggalan Kalingga yang pertama adalah Prasasti Tukmas. Ini ditemukan di sebelah barat lereng Gunung Merapi atau lebih tepatnya di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bagi yang pemirsa yang ingin melihat langsung bisa ke sana ya. Prasasti ini menggunakan tulisan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa ya. Tapi bentuk aksaranya lebih mudah dibandingkan dengan aksara yang ditemukan pada prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Ini dipahat di sebuah batu alam berukuran cukup besar di dekat sebuah mata air, di mana di dalam prasasti tersebut terukir gambar kendi, kapak, trisula, cakra, kelang sangka, dan bunga teratai.
Prasasti Tukmas ini menyebutkan tentang sebuah mata air dan sungai yang jernih dan bersih seperti Sungai Gangga di India. Ya. Prasasti yang berikutnya namanya adalah Prasasti Sojomerto. Ya, Prasasti Sojomerto ini bentuknya seperti ini. Tadi Ibu sudah bilang, prasasti peninggalan kerajaan Kalingga ini ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini terbuat dari batu andesit dengan tinggi sekitar 78 cm dan panjang sekitar 43 cm. Ini merupakan aksara Kawi dan bahasa Melayu kuno yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Prasasti ini bersifat keagamaan Siwais yang berisi tentang seluruh keluarga Dapunta, yang merupakan cikal bakal raja-raja dari kerajaan Mataram Hindu. Hanya saja, dari 11 baris tulisan tersebut, sebagian barisnya sudah terhapus akibat terkikis usia. Ya. Dalam prasasti ini diketahui bahwa pendiri Kalingga berasal dari keturunan dinasti Sailendra, yaitu penguasa kerajaan Mataram kuno yang pernah berjaya di masa sebelumnya. Kemudian ini adalah Candi Angin, juga merupakan peninggalan kerajaan Kalingga. Kenapa disebut Candi Angin? Candi Angin ini karena terletak di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Karena lokasinya yang cukup tinggi, ya, mana membuat banyak terpaan angin di kawasan tersebut sangat kencang sepanjang waktu. Dan hebatnya, candi ini tidak pernah roboh dan tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dari analisa karbon, diperkirakan candi ini dibangun sebelum Candi Borobudur, ya. Kalau dilihat di dalam relief dari candi atau ornamennya adalah khas Hindu-Buddha, ya. Diperkirakan candi ini dibangun sebelum kebudayaan agama Hindu-Buddha menyatu dengan kebudayaan masyarakat setempat. Kemudian ini adalah Candi Bubra. Candi ini berada tidak jauh dari Candi Angin. Nah, ini kenapa disebut Candi Bubra? Karena pada saat ditemukan ini sudah luluh lantak, dalam keadaan luluh lantak, ya. Tingginya hanya sekitar 2 meter, ya. Nah, ini gaya bangunan dan arsitekturnya diperkirakan candi ini dibangun abad ke-9 Masehi. Dan candi ini dibuat dari batuan andesit, juga memiliki corak kebudayaan Buddha, ya. Demikian video ini tentang pembelajaran tentang kerajaan Kalingga. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar video ini bermanfaat untuk yang lain, ya. Sampai di sini pertemuan kita, pembelajaran kita tentang kerajaan Kalingga. Salam sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.